Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, ketemu lagi di video kita yang kedua, yaitu bab tentang asam basa. Kemarin atau, di video pertama kita sudah ngebahas tentang prinsip dasar sebuah larutan, tapi spesifik kita ngomongin tentang daya hantar listriknya ya. Maka kemarin ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Dan kemarin kita sudah menyimpulkan bahwa larutan elektrolit itu terbagi menjadi 3, ada asam, ada basa, ada garam. Jadi, di materi tentang asam dan basa ini, kita termasuk ngomongin tentang larutan yang sifatnya elektrolit ya. Oke, nah jadi, anak-anak, oke, nah ini mungkin, Pak Budi hapus dulu deh sama Pak Budi deh, lupa nih ya, ketinggalan. Nah, jadi anak-anak, kita bandingkan antara sifat asam sama sifat basa dulu ya. Nah, asam itu namanya saja asam, ya pasti kalau kita ngomongin rasa, ya pasti rasanya itu adalah masam. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih Pak ya? Kamu tahu jeruk misalnya atau ada lemon kayak gitu kan. Soda itu termasuk asam ya. Cuka, nah itu juga termasuk asam ya. Artinya di dalam kehidupan ini beberapa asam itu masih bisa kita konsumsi ya, terutama yang lemah. Akan tetapi ada juga asam yang tidak bisa kita konsumsi sama kita ya. Contohnya HCl atau asam lambung itu nggak bisa kita konsumsi ya sama kita ya anak-anak ya. Nah, kalau basa ya hampir tidak ada makanan yang sifatnya basa ya. Ya dari segi rasa dia rasanya pahit ya kalau misalnya basa ya. Kayak gitu. Contohnya kalau dalam kehidupan kita itu ya penggunaannya buat sabun, deterjen, sampo, contoh ya misalnya ya. Nah, tapi anak-anak kita tuh juga paling ada satu yang dikonsumsi sama kita itu kalau basah itu ketika kita kena asam lambung ya, ketika kita sakit MAH. Nah, obat MAH itu atau antasida itu merupakan basa gitu ya, karena untuk menetralkan si asam lambung kita ya. Nah, kemudian kalau misalnya asam itu, nah jadi gini, anak-anak, asam sama basa itu dia punya skala ya atau punya range ya, yang disebut juga dengan nama pH. Di mana pH itu berkisar antara skala 0 sampai dengan skala 14. Pak, kalau kurang dari 0 ya ada sih -1, -2 gitu ya, cuman, mmm, ya jarang kita bahas ya sama kita ya, kayak gitu. Itu asamnya kuat banget ya berarti ya, pekat banget gitu. Nah, begitupun juga dengan basa ya, seperti itu. Nah, anak-anak, di sini Pak Budi misalnya di sini range pH itu berkisar dari 0 sampai dengan 14. Berarti tengah-tengahnya itu adalah 7 ya. Nah, 7 ketika suatu larutan itu memiliki pH sama dengan 7, berarti kondisinya larutan tersebut adalah larutan netral, tidak asam dan tidak basa. Akan tetapi kalau misalnya dia itu berkisar dari 0 sampai dengan 7, meskipun cuma sedikit ya, contohnya 6,9 atau 6,8. Nah, itu sudah masuk daerahnya adalah daerah asam, seperti itu. Dan ketika suatu larutan itu memiliki pH lebih dari 7, misalnya 7,1, 7,2 ya, sampai dengan skala 14. Nah, berarti larutan itu sudah berada di range atau di skala basa. Sehingga kita bisa menyimpulkan sifat asam yang kedua itu pH-nya kurang dari 7, seperti itu. Sementara sifat basa itu pH-nya lebih dari 7. Begitu ya anak-anak sekalian ya. Nah, itu adalah skala untuk membedakan antara si asam sama si basa, yaitu pH disebutnya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada 2 kertas. Nah, ini indikator asam basa yang paling sederhana, namanya kertasnya adalah kertas lakmus ya. Di mana kertas lakmus itu cuman ada 2 warna, ada kertas lakmus merah dan ada kertas lakmus biru. Nah, misal
Pak Budi masukin keduanya ke dalam sebuah asam ya, maka anak-anak, lakmus merah dia akan tetap menjadi merah, bagian yang Bapak celupin ya. Tapi nanti lakmus biru dia akan berubah, bagian yang Bapak celupinnya akan berubah menjadi merah, seperti itu. Nah, berarti perubahan yang terjadi pada asam adalah dia bisa merubah lakmus biru menjadi merah ya, atau di sini bahasanya adalah memerahkan lakmus biru, seperti itu ya. Nah, sementara sebaliknya nih, kalau Pak Budi celupinnya ke dalam larutan basah, maka lakmus merah lah yang akan berubah warnanya menjadi biru di bagian yang Pak Budi celupkan ya, sama Pak Budi ya. Dan kalau misalnya lakmus biru akan stay atau akan tinggal sebagai, maksudnya dia akan tetap berwarna biru seperti itu. Bagian yang kita celupkannya ke dalam air seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian ya sampai sini ya. Oke, nah jadi sehingga sifat yang ketiga dari sebuah basa itu adalah membirukan lakmus merah, kayak gitu. Ya, jadi membuat lakmus merah menjadi warna biru. Dan yang terakhir, sifat asam, nah ini sifat secara dalam kehidupannya ya, itu sangatlah korosif ya. Korosif itu artinya apa? Sangat merusak kayak gitu. Jadi kalau misalnya contohnya Pak Budi punya besi yang Pak Budi larutkan ke dalam HCl, nah itu besinya tuh bisa larut ya, bisa hancur. Makanya salah satu kelemahan dari lab lab kimia gitu ya, tuh bahan semua yang ada di lab kimia yang terbuat dari besi itu gampang karatan ya. Kenapa? Karena banyak asam yang menguap ya di dalam lab kimia, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada lambung kita kalau kita kena MAH. Ya, kenapa sakit? Karena si asam itu mengikis, merusak atau mengkorosifkan dinding atau mukosa lambung kita, seperti itu ya. Nah, sementara kalau basa itu keunikannya ya, dia itu sifatnya kaustik atau licin ya, seperti itu. Contohnya misalnya, kenapa sih sabun itu licin? Ya karena itu basa gitu ya. Jadi kalau kita pegang NaOH di dalam lab itu ya dia licin gitu ya, dan itu nanti lama-lama kelamaan berubah jadi panas kayak gitu ya. Oke, itu adalah asam dan basa. Nah, jadi asam itu korosifnya juga ada yang kalau asam lemah ya paling cuman kalau kena tangan cuman panas saja ya, misalnya ya di tangan ya gitu. Gatel gitu kan, panas karena kan dia merusak jaringan tangan kita yang 1 molar misalnya HCl-nya ya. Tapi kalau kamu kena HCl 13 molar gitu ya, yang sangat pekat gitu ya, ya maka tangan kamu tuh udah iritasi gitu ya, udah luka gitu ya, lukanya tuh hampir kayak luka bakar kayak gitu. Ya, setetes pun seperti itu yang terjadi. Oke, bisa dipahami ya anak-anak sekalian ya sampai sini ya. Nah, jadi di sini, silakan nih Pak Budi punya 2 soal ya, tentang tadi pendahuluan yang asam basa, kamu silakan kerjakan ya, ini boleh kamu screenshot sama kamu. Oke? Nah, kemudian anak-anak, kita beralih ke teori asam basa, tapi di sini Pak Budi mungkin ke teori asam basa yang pertama ya. Nah, misalnya Pak Budi punya HCl, kita udah belajar ya HCl itu adalah H+ sama Cl- gitu ya kalau kita ionin. H2SO4 jangan lupa kalau misalnya ada 3 unsur, cara misahinnya adalah H sama SO, kemudian ada 2 unsur selalu diikuti sama angka bawaan ya. Jadi SO-nya adalah SO4, 2-nya kasih ke sini, SO4-nya kasih angka 1 ya. 1H+ sama SO4 2-. H3PO4 juga sama, berarti di sini H sama PO4 ya, angka bawaan. Kemudian 3-nya kasih ke sini, 1-nya kasih ke sini, plus min gitu ya. Nah, CH3COH kemarin adalah asam khusus, jadi ini kalau kita pisahkan jadi CH3COO min sama H+ ya. Nah, KOH itu K sama OH, K+ sama OH min ya. MgOH2, nah karena duanya itu ada di luar kurung, berarti duanya itu bukan angka bawaan, sehingga harus dikasih ke Mg ya, 2+
OH-. FeOH3 juga sama, yaitu Fe sama OH. Berarti Fe3 plus sama OH- ya, karena tiganya bukan angka bawaan. Nah, tapi kan kita udah belajar bahwa reaksi itu kiri kanan harus setara ya. Nah, kalau kita perhatikan HCl, H-nya sama Cl-nya udah sama kiri kanan. Tapi H2SO4, H-nya itu belum sama ya. Sebelah kiri 2, berarti di sini 2H+. H3PO4 juga sama, berarti 3H+. CH3COOH udah sama dua-duanya. KOH dua-duanya udah sama. Nah, MgOH2 itu 2OH-, FeOH3 itu 3OH-, gitu ya. Nah, anak-anak, menurut seorang ilmuwan yang bernama Arrhenius, makanya disebutnya teori asam basa Arrhenius gitu ya. Ini yang udah pernah kita pelajari juga di kelas 10, bahwa asam itu adalah sesuatu yang ketika kita larutkan ke dalam air, dia itu melepaskan ion H+. Siapa saja? Ya contohnya misalnya ini, ya enggak? Kemudian ini H+, ya kan? Ini juga H+, benar kan? Ini juga nih H+ nih. Nah, berarti mereka semua ini merupakan sebuah asam seperti itu ya. Jadi dari sini ke sini nih dia merupakan sebuah asam. Itu menurut teori asam basanya siapa? Arrhenius ya. Nah, sementara kalau kata Arrhenius, basa itu adalah segala sesuatu atau suatu senyawa yang ketika kita larutkan dia ke dalam air, dia akan terionisasi dan melepaskan ion OH-. Ya contohnya misalnya KOH, kemudian MgOH2, kemudian FeOH3. Nah, jadi mereka semua ini kita sebutnya sebagai basa, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Ini udah pernah Pak Budi ajarin di kelas 10 ya. Nah, lalu berikutnya anak-anak, kan di depan H+ itu ada koefisien. Contohnya misalnya XH+, 2H+, atau 3H+. Nah, angka yang ada di depan H+ itu kita sebut sebagai valensi asam. Sementara angka yang ada di depan OH-, misalnya Y ya, 2OH-, 3OH-, ya ini adalah sebuah angka ya. Ini kita sebut atau kita namakan dengan nama valensi basa. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini HCl, karena di sini nggak ada angka, berarti ada angka 1. Sehingga dia itu adalah asam yang bervalensi 1. H2SO4 karena ada 2H+, berarti asam yang bervalensi 2. 3H plus H3PO4 berarti asam yang bervalensi 3. CH3COOH ada 1H+, berarti dia merupakan asam yang bervalensi 1. KOH ini ada 1 OH-, ini juga. Nah, ini kalau OH- berarti udah basa ya. Jadi dia adalah basa yang bervalensi 1. 2 OH- ini adalah basa yang bervalensi 2. 3 OH- adalah basa yang bervalensi 3. Seperti itu. Paham ya sampai sini anak sekalian ya? Oke, baik. Nah, Pak, bagaimana dengan NH3? NH3 tuh adalah senyawa yang sering banget keluar. Nah, NH3 itu kalau kita ionin nih jadi ion apa nih Pak nih? Apa N3 plus sama H-? Enggak ya anak-anak ya. NH3 itu merupakan sebuah gas. Jadi ini misalnya nih Pak Budi punya ini sebuah tabung gas, yaitu gas NH3 yang Pak Budi kasih selang gitu ya. Lalu Pak Budi alirkan dia ke dalam air kayak gitu. Ya. Nah, ketika si NH3 ini itu Pak Budi masukkan ke dalam air ya, kita ketemuin sama yang namanya H2O, maka nanti dia akan menjadi yang namanya NH4OH. Nah, disinilah kamu bisa mengidentifikasi apakah dia asam atau basa ya. Karena di belakangnya ada OH, sudah pasti dia merupakan sebuah basa ya. NH4OH kalau kita pisahkan adalah NH4+, jangan lupa ya dia 4-nya angka bawaan sama OH-, kayak gitu. Berarti di sini dia merupakan sebuah basa yang bervalensi 1. Oke? Paham ya? Nah, kalau air itu bagaimana Pak? Gitu ya.
Air itu kan selama ini kita kenal dia netral, ya nggak? pH-nya 7 ya, air itu pH-nya 7, ya netral ya dia ya. Nah, tapi apa yang membuat dia menjadi netral? Kenapa air itu netral? Nah, kenapa anak-anak? Karena dalam reaksi kesetimbangan H2O itu dia akan terion menjadi ion H+ dan ion OH- seperti itu. Dengan perbandingan yang sama banyak. Kalau misalnya H+-nya 5 mol misalnya ya, ya OH-nya juga 5 mol kayak gitu. Tidak ada yang lebih dominan. Sehingga H+-nya sama OH-nya itu saling menetralkan satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nih, air itu netral. Kenapa? Karena bukan asam, bukan basa. Jawabannya salah. Justru air itu punya keduanya. Punya asam, punya H+, dan punya basa, punya OH-. Tapi karena perbandingan antara H+ sama OH-nya sama, sama-sama 5 mol, dan sifat asam dan basa itu saling menetralkan satu sama lain, ya saling menghilangkan, ibaratnya kayak +5 ketemu -5, kan habis kan, kayak gitu ya. Maka air itu akan bersifat netral, seperti itu. Cuman netralnya bukan karena dia nggak punya asam, nggak punya basa, justru netralnya itu karena dia punya asam dan dia juga punya basa. Paham ya anak-anak sekalian ya? Seperti itu. Oke, nah, ya udah mungkin videonya sampai sini aja dulu. Nah, ini Pak Budi punya sebuah pertanyaan soal nomor 1 ya, tentang teori asam basa. Kamu ionisasikan dari A sampai dengan J, kemudian kamu, kayak tadi ya HCl, H+ sama Cl-, pokoknya diionisasi ya. Habis itu kamu tentukan apakah menurut Arrhenius ini asam atau basa. Dan kamu tulis valensinya juga ya. Oh, ini asam bervalensi 1. Oh, ini basa bervalensi 2. Gitu ya anak-anak sekalian ya. Oke, ya sudah. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh WA Pak Budi ya, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.